Salah satu karisma dari Santo Vincentius tidak lain adalah pendidikan formatio bagi kaum awam. Sekolah SD Aloysius merupakan salah satu unit pendidikan dari Romo-Romo CM, di mana melalui pendidikan ini kita mencoba mencerdaskan anak-anak, mencerdaskan gereja dan juga masyarakat. SDK Santo Aloysius ini termasuk salah satu sekolah tertua di Surabaya. Tahun ini sudah berusia 158 tahun. Dalam situasi yang sulit COVID-19, kita juga memiliki kebutuhan karena situasi dan kondisi sekolah kita ini sudah agak tua dan membutuhkan suatu renovasi. Maka kita merenovasi sekolahan ini dengan harapan agar para siswa bisa belajar lebih baik dan juga Bapak Ibu guru semakin bisa mendidik anak-anak dengan lebih baik juga. SD Aloysius ini memang didirikan dulu atas perintah dari Superior Misi Batavia, karena waktu itu Surabaya masih bagian dari Batavia, untuk menyebarluaskan kabar gembira melalui institusi pendidikan. Sehingga pada waktu itu Bruder-Bruder Aloysius lalu mendirikan yang sekarang SDK Santo Aloysius ini. Nah, dengan semangat misi itu, SDK Santo Aloysius ini terus kami upayakan untuk tetap bisa menjadi kabar gembira bagi keluarga-keluarga yang memerlukan supaya anaknya bisa bersekolah dengan baik di sini. Maka kami berharap dengan pembangunan gedung sekolah yang baru ini, semangat baru juga hadir di dalam para pendidik dan juga anak-anak, sehingga apa yang menjadi tujuan baik itu gereja, baik itu negara, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang unggul juga dapat kita capai. Jadi dengan membangun gedung sekolah yang baru ini dalam arti merenovasi, kita berharap bahwa kongregasi misi bisa berkontribusi untuk pendidikan anak-anak, pendidikan bangsa yang semakin baik. Sehingga perjalanan 158 tahun ini sebetulnya merupakan perjalanan kabar gembira. Dan saya yakin memang juga sudah banyak yang merasakan pendidikan di sini, yang merasakan bagaimana mereka menerima nilai-nilai Vincentian juga di sini, dan ini juga lalu membuat anak-anak ini mampu tumbuh dan berkembang. Kami warga SDK Santo Aloysius Surabaya benar-benar mendapat suatu sukacita yang luar biasa dengan pemasangan tiang pancang yang pertama untuk gedung sekolah kami, di mana di sekolah ini memang sangat dibutuhkan ruangan dengan meningkatnya jumlah siswa selama 3 tahun terakhir ini. Harapan kami selama di sini, semoga nanti dengan adanya gedung yang baru, kami semua bisa lebih semangat dalam beraktivitas untuk memberikan pembelajaran yang menarik kepada anak-anak, untuk mengenalkan SDK Santo Aloysius juga kepada masyarakat sekitar di sini sebagai salah satu wadah pembelajaran untuk anak-anak tingkat SD. Pembangunan gedung SD Aloysius ini tentu saja menjadi harapan baru bagi kita, bahwa di wilayah Paroki Kelahiran Santa Perawan Maria ada beberapa tempat pendidikan, termasuk salah satunya adalah Yayasan Lasaris dengan SD Santo Aloysius ini. Tentu saja pembangunan ini menyiapkan tempat yang baik untuk calon-calon murid, untuk anak-anak kita. Dan kita berharap bahwa dengan bangunan ini fasilitas juga semakin baik, kualitas pembelajaran juga semakin baik, pendidikan semakin baik, dan tentu saja harapannya umat di sekitar sini nanti juga berani mempercayakan anak-anaknya tingkat SD untuk juga bersekolah di SD Santo Aloysius. Percayalah,
bahwa SD ini akan memberikan pendidikan yang baik, pembelajaran yang baik untuk anak-anak Anda. Dengan bertambahnya gedung baru ini, kami dapat semakin melayani anak-anak yang dipercayakan kepada kami, sehingga kami pun dapat berperan dalam mencerdaskan bangsa. Dan semoga dengan gedung baru ini, kami semakin dikenal, kami semakin dapat merasul bersama umat untuk mewartakan kerajaan Allah di dunia ini. Saya merasa selama ini saya menjadi salah satu partisan dari kongregasi misi. Kebetulan saya secara pribadi sangat pas dan cocok dengan misi visi yang ada di kongregasi. Juga untuk beberapa kali saya dipercaya untuk diminta bantuannya untuk proses karya pembangunan. Saya selalu meletakkan diri saya bukan sebagai kontraktor. Saya meletakkan diri sebagai partisan. Jadi kebetulan juga saya di lingkungan, saya juga aktif di hal sosial sekolah, beasiswa sampai saat ini. Jadi kali ini benar-benar suatu kesempatan, kepercayaan yang sangat besar dari Romo-Romo CM untuk bisa mempercayakan proses pembangunan ini kepada saya. Seperti homili tadi Romo Edi, saya dalam membangun suatu karya di sini akan membangun dengan hati, bukan hanya dengan pikiran. Karena kalau dengan hati, semua akan dapat diselesaikan dengan baik. Harapan dari Romo tadi, dalam proses pembangunan ini kita tetap mengutamakan persatuan, kesatuan, dan kasih. Jadi ini salah satu sarana saya untuk melayani. Jadi bukan semata-mata sebagai karya suatu yang profesional saja. Ya, yang pernah kami tangani adalah seminari di Langsep, kemudian beberapa unit perbaikan sekolah di Sinli 1, Sinli 2, SMK, juga beberapa unit-unit rumah. Ini juga seringkali kami diminta untuk bantuan. Renovasi ini kebetulan diusahakan dalam situasi yang sangat memprihatinkan, katakan saja, karena COVID membuat banyak orang boleh dikatakan tidak berdaya, banyak orang semakin tidak mampu dan lain sebagainya. Tetapi COVID-19 bukan berarti melemahkan kita, bukan berarti membuat kita paralys dan tidak melakukan apa-apa. Justru pada saat ini merupakan suatu tantangan bagi kita. Tantangan untuk mencari jalan-jalan baru, tantangan untuk mencari cara-cara baru. Dan dengan harapan renovasi pembangunan gedung SD ini, kita semakin tertantang untuk mencari cara baru sehingga pelayanan kita semakin pelayanan yang aktif dan kreatif. Dan saya berharap bahwa Bapak Ibu guru semakin aktif, semakin kreatif di dalam melaksanakan tugas mendidik anak-anak. Gedung yang akan dibangun ini nanti rencananya akan dibuat untuk gedung kelas. Kemudian juga ada bangsal dan nanti akan kami manfaatkan untuk ruangan-ruangan yang sekiranya kami butuhkan. Ada 2 lantai nanti di gedung yang baru, di mana yang lantai 1 pastinya untuk kelas, ruang kelas, dan lantai 2 akan kami buat juga untuk ruang kelas dan ruangan yang lain yang dibutuhkan, seperti bangsal atau hall untuk anak-anak berkegiatan di sana nanti. Situasi dalam masa corona dalam konteks pembelajaran di sekolah-sekolah Yayasan Lasaris memang tidaklah mudah, sama seperti juga yang dialami oleh sekolah-sekolah di Indonesia sekarang ini. Tapi paling tidak ini menjadi sebuah pembelajaran kalau kita mau mengambil sisi positif dari semuanya itu. Bukan hanya pembelajaran bagi para guru, para siswa, tapi juga para orang tua murid. Ini mengajak para guru untuk mau berkreasi, untuk menumbuhkan sikap kreativitas, bagaimana mengajar tanpa kemudian melihat atau bertemu dengan putra-putri atau anak-anak mereka, mengajar dengan menggunakan teknologi baru, dengan menggunakan sarana sosial media yang banyak digandrungi oleh orang-orang sekarang ini, dan itu menumbuhkan atau mengajak mereka untuk senantiasa membuat proses belajar mengajar menarik sedemikian rupa sehingga anak-anak
bisa tertarik untuk tidak merasa bosan walaupun harus bertatap muka melalui layar kaca atau layar handphone mereka masing-masing. Juga orang tua saya mengajak dan saya mengharapkan untuk mau menemani para putra-putri mereka agar sungguh serius mengikuti pembelajaran dalam jarak jauh ini, dalam daring itu, dalam jaringan yang mereka sedang ikuti sekarang. Sebab kalau orang tua tidak mendampingi mereka, anak-anak ini, anak-anak juga pasti akan mengalami kesulitan. Anak-anak juga pasti akan membutuhkan orang-orang tempat di mana mereka harus bertanya. Dan juga kehadiran orang tua di tengah-tengah anak-anak menjadi semacam kontrol bagi anak-anak itu sendiri, agar benar-benar mengikuti dengan serius, tidak dengan main-main. Dan saya mengharapkan tugas berat akhirnya semuanya ini akan masih lama, bukan hanya hari ini atau minggu depan, tapi bagi saya pribadi paling tidak sampai 1 semester ini, sampai Desember atau bahkan Januari, kita akan mengalami semuanya ini. Mari kita tidak melawan COVID itu, tapi berdamai dengan COVID itu, karena dengan berdamai ini kita akan tahu apa yang terbaik yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Jangan memaksa untuk bertatap muka dengan mereka, karena nyawa menjadi taruhannya. Nyawa tidak bisa dipakai untuk main-main atau bahan percobaan. Memang di masa sekarang ini, di masa COVID, tidak ada anak yang boleh ke sekolah, jadi anak-anak sekarang belajar dari rumah, dan kami siap melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh di sekolah ini. Banyak kendala yang kami hadapi memang, di mana ada yang HP-nya cuma 1, ada yang orang tuanya harus bekerja sehingga pendampingan hanya boleh terjadi di anak-anak sore hari. Tetapi kami berharap tidak ada suatu hal yang bisa membatasi komunikasi kami dengan siswa kami yang ada di sini, sehingga kami Bapak Ibu guru berjuang dan penuh semangat supaya kami juga bisa menyemangati anak-anak dimanapun mereka berada. Dituntut untuk semakin punya inovasi pembelajaran yang lebih baik demi pembelajaran yang mengembangkan anak-anak secara intelektual dan karakter yang baik pula, dengan semangat Vincenzian. Ya, kami dari para guru juga ingin mencoba memberikan pembelajaran yang sungguh-sungguh dapat mengembangkan pendidikan anak yang lebih bermutu. Budaya sekolah pun juga akan kita mengembangkan dengan semangat iman Kristiani, semangat iman akan tumbuhnya semangat persaudaraan, cinta kasih sama kita antara guru, karya dan juga para siswa. Jadi kita ditantang untuk semakin mengembangkan diri, pembelajaran dan juga pendidikan yang lebih baik, yang lebih bermutu untuk pengembangan sekolah dan juga pengembangan diri kita semua. Adanya pandemi ini, kami tentu saja meminta dukungan dari orang tua untuk proses pembelajaran anak-anak yang sampai sekarang masih di rumah. Kami semua juga sudah merindukan untuk bisa belajar bertatap muka bersama anak-anak. Tetapi sementara ini kami mohon pendampingan orang tua dalam pembelajaran anak-anak dan dukungan dari orang tua untuk pembelajaran dari rumah. Kami dari SMA Katolik Saint Louis I mengucapkan selamat atas pembangunan gedung. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai dan SDK Santo Aloysius semakin maju. Semakin melimpah pula rahmat-rahmat untuk SD Aloysius di masa-masa mendatang. Semakin berkembang di dalam pelayanan anak-anak dan semakin mewarnai di dalam pendidikan untuk anak-anak di Surabaya. Sampaikan juga salam kami untuk semua siswa-siswi SDK Santo Aloysius. Tetap semangat dalam belajar, jangan patah semangat hanya karena COVID-19. Belajar bisa di mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja.